Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan ngebahas penjelasan post credit scene dari series Moon Knight season pertama episode finale episode ke-6. Jadi so far overall ya, series Moon Knight ini emang keren dan bagus banget sih guys. Kalau untuk ukuran series ya, berasa nonton movie sih untuk beberapa episode dan episode finalnya. Pokoknya visualnya juga keren banget ya, sinematiknya bagus banget, CGI dan juga efek finishingnya alami dan natural banget. Jadi series Moon Knight ini ada post credit scene-nya ya, dimana terungkap di sini akhirnya kepribadian ketiga yang gak diketahui oleh Stephen Grant dan Mark Spector, yaitu Jake Lockley, yang sudah kita curigai dan sudah kita tease juga ya. Ada banyak clue-clue dan petunjuk di berbagai episode tentang kehadiran si Jake Lockley ini. Siapa yang ngajak cewek ini berkencan dan makan steak? Tentunya Jake Lockley. Siapa yang tiba-tiba mengambil alih kesadaran Mark Spector dan membunuh para preman ini? Jake Lockley. Siapa ini yang ada di ruangan Dr. Harrow tapi penuh luka dan juga penuh darah di mukanya? Tentunya ini Jake Lockley. Setelah sebelumnya Stephen dan Mark di ruangan ini muka mereka biasa aja. Siapa yang ada di sarkofagus berwarna merah hitam ini? Tentunya Jake Lockley. Bahkan refleksi atau bayangan Mark Spector ketika dia berada di makam Alexander the Great ini mirip Jake Lockley. Terlihat ada kayak kumisnya sedikit gitu ya. Terkadang juga Stephen dan Mark itu kebingungan siapa yang melakukan ini, siapa yang melakukan itu. Mereka sebenarnya bingung ya siapa ya, tapi mereka nggak mau cari tahu aja. Bahkan ketika masa kecil Mark Spector itu dipukuli, padahal kan itu sudah switch personality ke Stephen Grant ya, ketika ibunya memukulinya. Tapi ternyata mereka nggak sadar bahwa yang dipukulin itu mungkin aja kepribadian Jake Lockley yang memang muncul sebagai manifestasi kekerasan dari Mark Spector. Sarkofagus berwarna putih milik Stephen Grant itu melambangkan kebaikan dan kasih sayang, sedangkan sarkofagus hitam merah kepunyaan Jake Lockley melambangkan kekerasan, darah, dan penganiayaan. Pokoknya dua sisi kehidupan di Mark Spector, kebaikan dan keburukan. Bahkan di episode kelima kemarin, padahal sangat mudah ya untuk menyeimbangkan skills atau neraca timbangan ini, karena jantungnya cuma 2, kurang satu lagi, yaitulah jantung si Jake Lockley yang tidak mereka sadari. Post credit scene pun dibuka ke sebuah rumah sakit fasilitas rehabilitasi kejiwaan yang ternyata di sana Arthur Harrow itu selamat dan sedang dirawat di sini. Dia ini agak kayak stroke, agak kayak linglung gitu ya. Jadi dia ini memang butuh rehabilitasi banget untuk mengembalikan kejiwaannya. Setelah kemarin dia ini gagal bertempur sebagai avatar Dewi Amit dan akhirnya Dewi Amit pun tersegel di dalam tubuhnya sendiri. Aku sudah bahas ya teman-teman semuanya masalah ini di video-video sebelumnya yang aku upload. Kalian bisa banget untuk cek video tersebut dan nonton videonya ya. Link videonya aku pin di kolom komentar. Aku udah jelasinnya itu detail banget ya teman-teman. Arthur Harrow dirawat di C&K Witch Psychiatry Hospital. Di sini Arthur Harrow terlihat memiliki boneka karet bebek memakai baju dokter. Seketika dengan tiba-tiba muncul seseorang memakai jaket dan sarung tangan hitam mengambil dan mendorong kursi roda Arthur Harrow keluar dari ruangan dan menuju keluar dari rumah sakit. Terlihat di sana ada perawat dari bagian depan atau frontliner yang sudah mati ditembak. Emang udah bener dan valid banget ya, kepribadian Mark Spector si Jake Lockley ini sadis banget dan bengis ya. Dia nggak segan-segan membunuh orang yang ia anggap menghalangi jalannya. Dengan santai Jake Lockley langsung memasukkan Arthur Harrow ke mobil limousine putih miliknya dan menendang dengan kasar kursi roda itu. Arthur Harrow pun dikejutkan ketika ada kehadiran Khonshu di dalam mobil itu bersama dengannya. Arthur Harrow berkata, "Kau tidak bisa menyakiti kami," dirinya dan Dewi Amit. Arthur Harrow ini juga kejiwaannya terguncang ya, dia ini kayak linglung lemas gitu. Khonshu pun berkata, walaupun Mark Spector itu sudah merasa terlepas dari dirinya, tidak menjadi avatarnya lagi berikut dengan Stephen Grant, dia masih tidak sadar kalau ada kepribadian yang lain yang masih setia dengan Khonshu, yaitu Jake Lockley yang bersedia tetap menjadi avatarnya. Khonshu berkata dia tidak membutuhkan istrinya si Layla untuk jadi avatarnya, karena dia sudah punya Jake Lockley. Mark sendiri pun tidak sadar akan kepribadiannya dan seberapa parah penyakitnya itu. Jadi memang si Khonshu ini menyukai si Mark Spector karena dia ini yang memang punya penyakit dissociative disorder ini yang membuatnya ini sangat rapuh dan juga membuatnya sangat lemah dari segi mental. Makanya ketika di gurun pasir, ketika Mark Spector itu hampir mati, Khonshu pun sangat bersemangat ya menjadikan dia ini avatar. Khonshu pun memperkenalkan Jake Lockley. Seketika Arthur Harrow pun terkejut. Jake Lockley langsung mengeluarkan pistolnya dan menembaknya 3 kali atau 4 kali gitu ya ke arah kepalanya Arthur Harrow. Gila sih ya, ini keren banget sih. Akhirnya si Arthur Harrow, villain di series ini mati juga ya. Tapi lumayan sedih juga ya, karena aku lumayan penasaran nih dengan origin story-nya si Arthur Harrow. Kemudian bisa kita simpulkan ya dari scene ini bahwa si Dewi Amit itu sudah hilang ya.
dunia itu sudah tiada karena Ushaptinya juga sudah mati. Itulah mengapa dia disegel di dalam tubuh manusia agar mudah memusnahkannya. Tapi aku bingung ya, kalau seorang dewa-dewi itu mati, terus dia kemana ya? Mereka kan dewa-dewi Mesir ya. Terus matinya apakah seperti Stephen dan Mark kemarin ke alam doa dulu bertemu dengan Dewi Taweret? Aku nggak tahu sih itu. Jadi ada alasannya ya kenapa Khonshu dan Jack Lockley ini menjemput Arthur Harrow di rumah sakit ini dan membunuhnya langsung. Karena ketika di inti piramida agung Giza, Mark Spector atau Moon Knight itu tidak mau menuruti apa yang dikatakan oleh Khonshu untuk langsung membunuh Arthur Harrow di tempat. Mark berkata, lakukan sendiri dengan tanganmu. Akhirnya Khonshu pun melakukannya dengan tangannya sendiri ya, melewati Jack Lockley untuk membunuh Arthur Harrow. Dan scene pun ditutup dengan limousine berwarna putih ini memiliki plat dengan huruf SPKTR atau Spector pergi dari rumah sakit jiwa ini dan series pun berakhir. Jadi itu ya teman-teman semuanya penjelasan post credit scene di series Moon Knight ini. Jadi memang gak ada clue atau petunjuk untuk series berikutnya atau keterkaitan dengan karakter-karakter MCU yang lain yang berada di London seperti mungkin Blade atau mungkin Black Knight atau Dan Whitman yang sama-sama bekerja di museum juga. Yang kupikir kemarin post credit scene-nya itu mungkin aja akan menampilkan Stephen Grant yang mencari pekerjaan baru di museum baru, yaitu museum tempat kerjanya Dan Whitman atau Black Knight. Nah, jadi itulah pertemuan pertama mereka. Aku pikir sih itu ya post credit scene-nya, ada clue untuk film selanjutnya, tapi ternyata enggak ya. Tapi nggak apa-apa sih, overall ini series mantep banget dan kita butuh season keduanya karena masih banyak misteri dan hal-hal yang belum terjawab di season pertama series Moon Knight ini. Oke, itu dia ya review dan penjelasan dari aku. Jangan lupa juga untuk kalian nonton video-video penjelasan detail aku yang lain tentang series Moon Knight ini dari episode pertama sampai episode ke-6 episode final kemarin. Karena banyak banget easter egg dan hal-hal penting yang akan kalian temukan nanti di series ini. Link videonya silahkan klik di kolom komentar ya. Oke teman-teman semuanya, itu dia video penjelasan aku tentang post credit scene series Moon Knight season pertama. Thanks for watching my videos. Dan begitu like and subscribe ya guys. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.